Gitu. Nah di situ memang saya juga pernah diajak ke gereja tuh sering, bahkan saya tuh pernah mimpin kebaktian. Oleh bapak? Iya. Jadi diajak? Iya, didoktrin lah bahasanya tuh harus saya mau dibaptis, saya dipaksa, saya nggak mau tetap. Ya saya karena apa? Waktu itu pendidikan saya kan saya sedikit banyak ke pesantren, terus saya pelajari juga dari Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya. Dari situ pun udah jelas ya kan. Ini sekarang Pak Haji Atik hidupnya sudah Allah karuniai banyak rezeki ya. Kemudian sekarang lagi cari menantu. Nah syaratnya agak berat, soleh, ganteng secara fisik, harus ikut saya karena udah saya siapin ya, untuk anak saya untuk meneruskan perusahaan. Iya. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang cerah sekali di Kota Malang, dan kami berjumpa dengan seorang tamu spesial yang cerah juga pada pagi hari ini. Tamu dari jauh, dari Kota Bandung, dengan sebuah perjalanan panjang pengalaman hidup yang menakjubkan. Siapa lagi kalau bukan Pak Haji Atik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penonton yang kami muliakan, jikalau Bapak Ibu semuanya ingin tahu tentang beliau adalah, bisa diketik di YouTube Haji spasi Atik spasi Kobe. Atik itu A-T-I-K spasi Kobe, K-O-B-E. Kobe itu nama Jepang ya, nama sebuah kota di Jepang. Nanti di situ akan muncul Pak Haji Atik. Beliau bikin album lagu dan lain sebagainya itu dengan mewakili kisah perjalanan hidup beliau. Umur sudah semakin tua, kok tingkahmu semakin gila. Yang miskin atau yang kaya, bila tak insaf pasti celaka. Umur tinggal menghitung hari, kok tuan malah makin menjadi. Berlari kemanapun sembunyi, matikan tetap menghampiri. Itu Kobe itu artinya apa Pak Haji? Itu sebetulnya waktu kita sama teman-teman ke Jepang, beberapa orang lah, kebetulan singgah di kota Kobe, di Masjid Kobe. Jadi teman-teman ini kan dari Bandung. Bandung itu kan bahasanya Sunda. Kobe itu sebetulnya singkatan, karena waktu itu ada di kota Kobe, di Masjid Kobe, teman-teman manggil saya Kobe. Artinya itu kolot benghar. Kalau bahasa Indonesia itu orang tua yang unik tapi kaya lah ibaratnya. Gitu. Kolot itu tua. Tua. Bahasa Sunda. Ya, kolot benghar. Benghar itu kaya. Kaya.
Oh, tua kaya raya. Ya, maknanya seperti itu. Maknanya bagus sekali itu. Iya, ya, ngikutin aja saya. Akhirnya ya, begitu saya bikin lagu, saya kasih, kadang juga di Jepang inspirasi bikin lagu, nanti sampai di rumah di Bandung, saya coba bikin lagu, makanya namanya Haji Atiek Kobe. Ya. Ngomong-ngomong Pak Haji Atiek, Pak Haji Atiek ini para penonton yang kami muliakan, beliau seorang pengusaha, bisnismen yang dikasih oleh Allah karunia keberhasilan dalam bisnis, dan beliau juga tidak terasa juga tiba-tiba menjadi orang kaya raya. Iya. Jadi orang kaya raya. Namun ada satu cerita kisah ketika beliau ini sesungguhnya semua saudara-saudaranya itu Kristen, Advent, macam-macam. Advent. Rata-rata Advent. Hanya satu-satunya Pak Haji Atiek ini yang Muslim. Betul. Itu bagaimana ceritanya, Pak Haji Atiek? Cerita itu panjang. Okay. Jadi bapak saya itu nikah berkali-kali, bukan istrinya banyak tapi nikah cerai, punya anak cerai. Kalau tidak salah ini ya, yang saya dengar, karena awal-awalnya bapak saya ini dari daerah Sumberlawang, Kalioso, daerah Gemolong sana, Sumberlawang sana ya. Bukan Lumajang, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Yang dekat Purwodadi, daerah Sragen, termasuk Kabupaten Sragen kalau nggak salah gitu. Ceritanya seperti itu, saya sih nggak tahu persis. Nah, singkat cerita, dia itu nikah sama orang daerah Semarang. Kalau nggak salah itu desanya Misri itu, apa itu ya, Misri apa itu, yang di situ itu banyak penggalian gamping, kalau bahasa Jawa gamping gitu, merisi, kalau nggak ngubuk godong masuk gitu, agak ke kampung gitu. Di situ saya dengar punya anak 3, bercerai gitu. Tahunnya saya itu ya, saya udah gede ini ya kan, udah dewasa. Singkat cerita, akhirnya anaknya yang pertama itu saya kenal sekali, namanya Sudi Martono, sekarang sudah almarhum. Diambil orang di daerah Miri. Miri itu wilayahnya Gemolong apa Sumberlawang gitu, pokoknya Miri lah, desa Miri atau kecamatan Miri mungkin itu. Diambil di situ, ditanya gitu. Kakak saya namanya Sudi Martono. Sebentar Pak Haji Atiek, biar ini ada mengerucut satu cerita, saya berikan informasi. Saya dengar-dengar bahwa bapaknya Pak Haji Atiek ini adalah seorang pendeta. Betul. Pendeta Kristen. Pendeta Advent. Iya. Baik, boleh dilanjutkan cerita yang tadi ini. Nah, pendeta Advent ini yang saya ceritakan apa yang tentang Mas Judi Martono tadi, apa yang tentang dilanjutkan pendeta? Mas Judi Martono tadi. Nah, ceritanya itu sekolahnya di Solo itu gandol kereta katanya, supaya nggak bayar gimana caranya. Singkat cerita sampai tamatlah SMP, merantau ke Jakarta. Nah, saya masih bujang, tapi bapak saya udah cerai. Saya tuh, ibu saya tuh dicerai katanya saya umur 4 bulan. Umur 4 bulan saya itu sudah ditinggal sama bapak saya, dan anak-anaknya semuanya memang ditinggal. Makanya saya dengan adik-adik, kakak-kakak, mungkin pernah ketemu yang namanya Mbak Nur, ini perempuan ya. Selama hidup saya ini mungkin ketemu pertama di Jogja, karena tinggal di Jogja, terus ke Bandung, karena saya di Bandung. Di Bandung 98, sampai sekarang pun tidak ketemu saya. Terus memang kurang dekat, gitu Ustaz. Ya. Jadi hidupnya masing-masing. Saya juga pernah waktu masih bujang lah, masih mungkin umur sekitar 15, pernah diajak ke Jakarta, ke bapak saya itu.
Tapi saya ikut ibu karena cerai kan. Nah, bapak saya itu masuk di perkampungan, mayoritas di kampung itu Kristen memang. Namanya Desa Tunjung Rejo, Kecamatan Yosowirlangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, saya ada di Desa Kebonan Kebonsari. Kira-kira dari rumah bapak istri yang kelima atau keempat ini 2 kilo lah kira-kira. Gitu. Makanya Pak Jati dari istri yang ke? Ya kalau nggak salah apa keempat yang kelima. Yang keempat, yang terakhirnya yang di Tunjung Rejo ini. Ya. Gitu. Jadi bapak saya itu sebetulnya aslinya tuh Islam. Karena putus asa, guru dia lari ke Jawa Timur itu sebetulnya bukan karena ibu saya, tapi ngajar di Desa Cakru, Kecamatan Kencong. Itu di situ ada memang SMP dan PGA Muhammadiyah kalau nggak salah. Oh, ngajar di PGA Muhammadiyah? Iya. Nah, kebetulan kepengurusan apa ini? Agama memang. Agama Islam ada, iya. Memang orang Islam. Tamatan kalau nggak salah waktu itu ada nggak tuh di PGA Muhammadiyah di Solo, Tamatan Solo. Gitu. Jadi di Cakru itu kenal lah sama kakak ibu saya, namanya Pak Abdul Wahab, termasuk pengurus di Cakru itu, di Muhammadiyah itu. Ya, kenal singkat cerita dikenalkan ibu saya. Ibu saya itu sebetulnya udah tahu, masa jejaka kok kelihatannya sudah tua, ngaku bujang. Oh, ngakunya bujang. Iya, ngaku jadi bujang. Kemana-mana ini ngakunya bujang. Ya, nggak tahu kalau kemana-mananya. Yang jelas kalau waktu dapat ibu saya itu mau nikah sama ibu saya itu ngakunya bujang. Yang cerita ini ibunya Pak Jati? Iya, dan banyak orang juga yang cerita. Don Juan ya? Ya makanya itu. Nah, singkat cerita dinikahin lah sama ibu saya. Sebetulnya nggak mau karena doktrinan dari kakak-kakaknya. Ya karena guru, ya akhlaknya memang baik, merokok aja enggak, bergaul macam-macam enggak gitu. Singkat cerita nikahlah sama ibu saya. Ternyata setelah nikah, anaknya pada ngebel, pada tahu. Kan ibu saya tahu kalau anaknya itu di mana-mana. Iya, di Sragen ada, di Kalioso itu ada, gitu. Akhirnya ya mungkin kecewa kan. Dan bapak saya ini memang orangnya pemalas, itu pemalas memang orangnya itu. Singkat cerita mungkin terjadilah percekcokan rumah tangga, akhirnya putus asa. Kayaknya ini pindah agamanya ini kayaknya bukan hasil penelitian, kayaknya pelarian awal-awalnya. Ini menurut paham saya. Mohon dibantu info, ibunya Pak Jati Islam asli? Islam. Jadi Islam fanatik memang. Istri itu semua ini Islam? Islam semua. Oh. Yang terakhir aja. Yang terakhir yang kelima? Yang terakhir yang kelima ini kalau nggak salah anaknya 7. Oh, janda anak 7? Bukan janda, dia memang masih perawan. Dinikahi sama bapaknya Pak Jati, ada anak 7 akhirnya? Bukan, punya anak dari bapak saya, masih perawan. Iya, sebetulnya ceritanya yang nampung itu namanya Pak Handoko. Gitu. Kalau menurut penelitian saya masuk agama keluar dari Islam itu kayaknya bukan hasil dari penyelidikan, hasil putus asa mungkin. Putus asa. Mungkin putus asa, mau kemana, udah di mana-mana nikah, anaknya semua nggak diurus, gitu. Ya memang pemalas. Pusing jadinya. Mungkin ya penilaian saya gitu. Ya dikenalkan sama perempuan dengan Pak Handoko ini. Pak Handoko yang nampung lah. Kalau di Islam ini penampungan mu'alaf mungkin ya. Oh, beliau Pak Handoko orang Kristen. Iya. Tapi Kristennya kalau nggak salah bukan Advent, tapi Protestan kayaknya. Protestan. Kayaknya waktu itu. Kemudian dikenalkan oleh Pak Handoko. Tampung Pak Handoko setelah cerai dengan ibu saya itu, umur 4 bulan saya. Nah setelah itu mau dijanjiin nikah sama perempuan yang ceritanya ini saya juga belum tahu, cuma katanya aja, kabar-kabar
anu lah, kalau bahasa anu kabar burung lah ya. Ternyata perempuannya tuh sakit mendadak meninggal. Nah, singkat cerita akhirnya dinikah sama yang ini, yang sekarang yang punya anak 7 itu. Itu kalau nggak salah pekerjaannya itu suster di Surabaya. Suster, ya kayaknya suster atau biarawati kurang tahu, yang jelas di Surabaya. Saya dengar-dengar di daerah Kupang sana. Suster kan tidak boleh menikah? Bukan suster, berarti mungkin perawat apa gitu loh. Oh, perawat rumah sakit? Mungkin suster lah kayaknya, apa di rumah tangga nggak tahu lah saya ya. Nikah lah sama ini gitu, sampai punya anak 7 begitu Ustaz. Iya, menikahnya dengan suster ini Kristen. Ya. Nah, baru beliau ikut Kristen. Kayaknya bapak saya juga awalnya Protestan kayaknya. Oh, sebelum menikah itu sudah? Enggak. Nikah pertama itu nikah Protestan. Mungkin pindah ke Advent itu. Jadi minoritas di desa Tunjung Rejo itu Adventnya minoritas, sangat sedikit. Oh, waktu menikah Protestan, setelah menikah beliau pindah ke Advent. Gitu. Oh. Memang sama saya nggak akrab, karena apa? Saling debat. Karena saya dilahirkan memang Islam, bapak saya masih Islam. Gitu. Saya dipesantrenkan gitu. Setelah dari pesantren ya saya sering komunikasi dengan bapak saya, yang namanya ya tahunnya udah gede. Kalau bapakmu itu, jadi bapakmu yang Abdul Rosad ini bukan bapak kamu. Lah saya tahunya bapak tiri bapak saya. Makanya saya sampai sekarang itu B-nya bukan bin Supraptono, namanya Supraptono bapak saya. B-nya bapak tiri, Abdul Rosad. Di kartu keluarga. Iya, walaupun di KTP ya di amanah yang itu saya memang tahunya itu bapak saya. Karena umur 4 bulan ditinggal, 8 bulan nikah lagi ibu saya. Ibu saya juga putus asa, sudah nggak milih ganteng atau apa. Intinya katanya yang penting nikah itu nikahin saya, yang penting perhatian ke saya lah. Kalau bahasa Indonesia tuh mungkin ngerti. Kalau saya itu bukan anaknya tapi dianggap anak sendiri. Oh, tapi baik Pak Abdul Rosad. Memang baik. Ya saya sampai naikkan haji juga kok. Masya Allah. Gitu. Baik sekali memang bapak. Masih hidup? Masih hidup sekarang. Jadi memang benar-benar. Pak Supraptono itu sudah meninggal? Udah meninggal. Waktu sakit saya dikabarin ya, tapi tetap saya salah, saya tetap ngaku salah. Waktu sakit itu adik-adik, kakak-kakak mau dijemput saya ke Bandung. Kan saudara saya banyak di Bandung, ada adik, kakak, adik lagi. Di Jakarta ada kakak, terus keponakan-keponakan dari bapak. Jadi memang kakaknya pun juga banyak yang ikut ke Kristen. Gitu. Cuma kakaknya yang tertua perempuan nggak mau. Itu pun setelah diajak nggak mau sampai meninggalnya nggak pernah ketemu. Jadi anaknya semuanya itu mungkin lah ini, ya nggak tahu, nggak bisa ngitung saya. Banyak, terlalu banyak. Mungkin ya di bawah 20 lah. Bibit 5. Yang terakhir aja yang saya tahu 7. Gitu. Makanya saya bikin buku itu. Sampai adik saya ada yang tersinggung, sampai saya ngomong punya anak nggak perlu banyak-banyak, 1-2 asal bener-bener disekolahkan yang bener, dicarikan ilmu yang bener. Sampai saya setiap ke orang ngomong gitu, percuma kalau punya anak banyak tapi anaknya nanti jadi korban gitu. Makanya prinsip saya ke anak saya pun gitu, jangan banyak-banyak punya anak gitu. Ya ini kalau salah saya nggak tahu ya, terserah yang mau nilai. Walaupun ya. Kaya raya, walaupun duit banyak. Ya tapi tetap karena prinsip saya, karena orang korban saya. Oh. Masalahnya di situ. Percuma kita punya anak banyak tapi nggak diurus anak. Anak itu amanah loh. Kan gitu. Baik Pak Jati, ini guru, ini cerita yang bagus sekali. Guru PGA Muhammadiyah, guru agama Islam, kemudian masuk Kristen atas dasar tadi itu, bukan penyelidikan ya. Menurut saya bukan. Ya. Pelarian memang. Pelarian.
karena memang diusir sama ibu saya. Ditampunglah namanya Pak Handoko. Tapi ini saya nggak tahu persis, cuma cerita-cerita, kabar-kabar, saya sudah dewasa tahunya gitu. Oh, seperti mohon maaf kisah Pak Severin Ibrahim itu kan, habis ada beliau dipecat dari Az-Zaitun, ditampung, diterima dengan baik oleh saudara-saudara kita Kristen, sehingga beliau ini merasa terayomi. Mungkin dasar itu. Mungkin, cuma saya yakin sekali memang, yakin sekali bukan hasil penyelidikan. Gitu. Katanya waktu bunting saya, katanya cerita ke saya, setelah saya udah ketemu bapak saya itu waktu bunting kamu itu, wah, kamu saya doain terus saya doa, pokoknya saya tuh untuk kamu tuh khusus doanya daripada anak-anak yang lain, katanya gitu. Saya berprinsip saya terakhir nikah ini terakhir gitu sampai cerita seperti itu. Bagaimana ceritanya seorang guru PGA Muhammadiyah kemudian masuk Kristen, dan bagaimana ceritanya bisa jadi pendeta akhirnya? Ya karena kan minoritas kalau Advent itu tidak terlalu banyak lah, pengertian minoritas saya kurang paham juga, sehingga mudah sekali untuk menjadi pendeta. Ya mudah, memang orangnya memang aktif. Ya kalau bahasa kutu buku lah, dan kerjaannya itu jual buku memang. Setelah masuk Kristen itu keliling-keliling kemana-mana jual buku, nggak tahu buku apa, nggak ngerti. Ya mungkin buku-buku tentang kekristenan mungkin gitu. Dan kemudian anak-anak dari beliau yang banyak itu oleh beliau dikristenkan semua. Hampir semua Kristen. Pak Jati termasuk diajak? Yang enggak Mbak Nur. Karena Mbak Nur itu dari Pelocot udah ditinggal deket masjid. Saya pernah datang sekali selama hidup saya ke tempatnya Mbak Nur. Enggak, maaf, bukan saya aja. Apa namanya Mbak Sri Basuki. Itu enggak. Oh, tidak masuk Kristen? Enggak, Islam. Adiknya Mas Judi. Mas Judi itu anak yang pertama tuh Kristen. Kuat Kristennya sampai ke anak-anaknya. Tapi sekarang balik lagi ke Islam. Gara-gara anak perempuan yang namanya Cynthia itu dapat nikah sama orang Islam yang sukses, orang kaya memang. Saya waktu pernikahannya datang di gedung mewah. Sehingga mengajak ibunya kembali semua masuk Islam. Kakak-kakaknya namanya Agus, Benny, Cynthia. Cynthia ini yang terakhir. Itu ceritanya seperti itu. Meninggalnya cara Islam akhirnya. Mas Judi kakak saya pertama, yang beda ibu, istri yang paling pertama. Saya kenal juga dengan istri yang tua pertama, saya kenal karena saya memang sengaja mencari. Dari istri yang di Kalioso itu saya juga pernah datang, Bu Komaria namanya. Ya itu kakak saya ngomong, kalau bahasa Jawa masih ganteng, bapakmu ganteng, ambil aku ora derajat ora anu, tapi aku ora sanggup nang pakmu itu, gitu bahasa Jawanya. Oleh gantengnya tok pemalas, itu ceritanya. Itu terjadi perceraian, nikah lagi ke Kalioso. Setelah Kalioso nikah lagi, saya dengar nggak lama. Itu loh, tapi nggak tahu persis, cuma saya dengar aja nggak lama lah, berapa tahun. Jadi ibu saya yang keempat berarti kan? Ya, yang terakhir ini kelima punya anak 7. Makanya saya itu, ya maaf ini di batin saya memang saya dendam. Dendam. Saya cerita tadi kan waktu sakit, tetap saya salah, maaf di garis bawah ini para penonton ya. Jadi garis bawah tetap saya salah, tapi mungkin karena saya tuh apa ya, sebenarnya nggak boleh dendam. Jadi saya tuh masalahnya banyak dengan bapak saya itu. Di samping dalam tanda kutip Pak Haji Ati tidak suka dengan model yang dilakukan oleh bapaknya Pak Haji Ati yang kurang perhatian kepada anak-anaknya itu. Saya sudah sadar sebetulnya. Saya menyadari karena ini tidak kebetulan.
Saya merasa ini bukan kebetulan, semuanya hakikatnya memang udah kehendak Allah. Saya nggak ada nuntut, yang penting saya tuh sering ngomong sama Bapak, Pak, agama kita masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Karena saya kan cuma kelas 4. Kelas 4, karena takut ibu saya dipesantrenkan. Cuma nggak lama lah, pesantren sampai pindah 3 tempat. Sampai sekarang saya ingat, pesantren pertama di Pedukuhan Kebon Sadeng, Kecamatan Kemuningsari, Desa Kemuningsari, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember, pesantren pertama. Terus pindah ke Berasan Romo Yai Manan, pondok terbesar kedua setelah Blok Agung, Romo Yai Manan di Tembok Rejo Berasan, dekat Muncar sana. Tapi nggak pernah lama. Gitu. Nah, di situ memang saya juga pernah diajak ke gereja tuh sering, bahkan saya tuh pernah mimpin kebaktian. Oleh bapaknya Pak Jati diajak? Iya, didoktrin lah bahasanya tuh harus saya mau dibaptis, saya dipaksa, saya nggak mau tetap. Nah, disitulah saya mulai perang. Pernah mimpin kebaktian Pak Jati? Pernah sekali. Kalau doa itu apa kan? Oh ya, doa. Itu doa itu apa? Kebaktian apa namanya? Iya, mimpin doa aja. Iya, mimpin doa aja. Oh, Pak Jati membacakan begitu? Iya, ya memang ya doa. Disuruh oleh ayahnya aja? Iya. Akhirnya setelah itu saya mikir, tapi saya doa itu sebelumnya syahadat dulu saya. Membaca syahadat dulu, bismillah, syahadat 2 kali itu. Makanya kalau ingat saya ya itulah kehidupan. Kehidupan memang. Makanya sampai sakit, saudara saya itu mau jemput ke saya. Mas, kalau yang adik, kalau yang kakak, Tik, Bapak loroh masuk rumah sakit. Saya jawab, saya juga mau sakit. Nggak datang saya masuk rumah sakit. Terus bapak saya meninggal, saya dikabarin juga lagi, bapak mati loh, terakhir loh. Saya jawab, saya juga mau mati. Gitu. Jadi memang saya jujur di hati ya, saking dendamnya. Saking dendamnya, karena didoktrin saya masih hidup miskin, pinjam uang nggak bayar, dikutuk pernah saya. Kalau bahasa Madura itu dibestah, kalau bahasa Jawa apa dikutuk itu bahasa Jawa di Sabtu apa di apa itu? Sabtu. Didukakan jelek. Iya. Kalau bahasa Jawanya gini, nek kowe na wong tua orang ngerti orang gati bakal orang kepenak uripmu. Saya ingat. Waktu datang ke tempatnya beliaunya, saya langsung berdiri ngomong, justru omongan kamu itu akan kebalikannya, saya gitu. Tapi bahasa Jawa saya. Iya. Justru omonganmu itu jadi kewaliane kok. Anakmu kabeh paling sukses aku kok. Tenan-tenan rejane zaman. Nek makku sing ngomong koyo ngono, saya bilang gitu. Baru aku percaya. Dari mana kabulnya doa kamu? Kebalikannya doa omongan kamu itu asli saya gitu kan memang. Ya alhamdulillah bener memang, kenyataannya bener gitu. Itu memang saking iya bergejolaknya. Cuma setelah meninggal saya dikasih tahu sama adalah saudara saya jadi ustadz, ya udah jangan dendam, ya dikirimin Fatihah. Kalau dan dikirim gimana, udah mati kok, bukan Islam kok, saya gitu. Tapi kamu nggak mau, kamu kan dilahirkan di waktu Islam, katanya gitu. Ya tetap berarti bertentangan, Ustadz. Makanya saya itu sekarang kerjanya ya, ibarat kepala buat kaki, kaki buat kepala. Saya jangan sampai nurun bapakku gitu. Makanya saya ke siapapun ngomong, ya ini masing-masing terserah ya yang mau nilai ya. Buat apa punya anak banyak, ya kan? Tapi nggak diurus. Itu anak ini amanah, Ustadz. Harus sekolahkan. Ya kalau kita punya ya harus dikasih warisan, gitu. Saya sama anak saya adil. Tuh, Ustadz. Ini maafin ini. Lega sedikit. Kalau ini perjalanan hidup saya ngeri, Ustadz. Iya.
sampai narik beca, ngenaik truk, ngenaik bis, ngojek. Demi Allah ini saya. Oh, narik beca. Iya, karena saya miskin. Ya mau ndak mau harus dijalani, kan punya tanggung jawab. Gali pasir di Bali pernah, di Padanggala. Dekat kuburan ya jual pasir, tapi sekarang Padanggala ada di kota elit. Saya dengar-dengar. Dagang jagung bakar, ngalamin ketimun itu ngecer di pasar, ngojek Ustaz, becak, naik truk gandeng, naik bis Cipto Pasuruan. Terakhir jadi sopir saya. Jadi sopir ya ikut bos, ya bos saya terus terang maaf aja Chinese. Bos gede memang, truknya ada sampai 50. Zaman itu belum ada tronton, kontainer nggak ada, truk gandeng kalau dulu. Zaman Puso kayak Mercy Pesek, Temes, Toyota kayak gitu. Nah, saya memang kalau kejujuran saya merasa jujur, makanya akhirnya ada kepercayaan. Makanya saya bisnis itu nggak ada keturunan, karena saya itu ikut bos itu kurang lebih 10 tahun lah, tapi ada 5 bos. Karena ilmunya habis, saya keluar. Ikut bos si A namanya, yang saya lihat ilmunya habis, nggak bisa saya ambil, ya saya keluar. Walaupun berat, sampai ada bos ngomong, udah nanti kamu setiap tahun ada bonus lagi akhir tahun. Gitu. Saya nggak mau, tetap keluar. Jadi singkat ceritanya seperti itu, Ustaz. Makanya saya itu sama anak itu amanah. Percuma kita punya anak, tapi maaf nih bahasa kasar yang saya katakan tadi, yang waktu dikutuk sama bapak saya itu lebih baik anak nggak perlu banyak tapi diurus yang benar gitu, disekolahkan yang benar, utamakan pesantrenan gitu Ustaz. Ya, Pak Haji Atik dikristenkan oleh ayahanda, terus kemudian Pak Haji Atik tidak terpengaruh, apa tipsnya? Saya kalau dibaptis dirayu Ustaz, mau dirayu diajak ke sana mau dibaptis saya nggak mau. Ya saya karena apa? Waktu itu pendidikan saya kan saya sedikit banyak ke pesantren, ada sedikit ya, terus saya pelajari juga dari Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya, dari situ pun udah jelas ya kan. Terus ketuhanan yang Maha Esa, ini maaf loh ya, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa maknanya apa Ustaz? Ya, Qul Huwallahu Ahad. Enggak, Tuhan yang Maha Esa, Pancasila yang pertama. Tuhan yang satu. Nah, Esa kan tunggal. Ya. Nah ini di situ. Terus banyak, malah belakangan itu saya juga mempelajari kalau nggak salah di As-Saff ya kan, di surat As-Saff kalau nggak salah. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nah ini. Dan ketika Isa dari putra Maryam telah berkata kepada Bani Israel, hai Bani Israel, aku ini utusan Allah, Rasul Allah untuk kalian. Di jama ini, kalian di sini untuk Bani Israel. Ya. Paham saya ini ya? Ya. Dan aku ini membenarkan bahwa Allah itu telah menurunkan kitab sebelum aku dilahirkan yang namanya kitab Taurat. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian semua. Suatu ketika saat nanti Allah akan mengutus Nabi, utusan Rasul setelah aku, kata Nabi Isa. Yaitu namanya Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Telah datang utusan Nabi Muhammad SAW dengan membawa bukti-bukti yang nyata, hujah-hujah yang nyata, ya kan? Apa kata mereka? Ini adalah tukang sihir yang nyata. Dari situ saya pendidikan gitu. Ya saya sih bukan itu masing-masing ya terserah, cuma hasil
penelitian saya dari situ. Makanya cuman saya anaknya yang termasuk Islam, sama Mbak Nur sama Mbak Sri Basuki, 3 ini. Masih hidup Mbak Nur sama Mbak Sri? Insya Allah masih hidup, nggak ketemu mulai 1998, tahun 98. Berapa tahun sampai sekarang? 25 tahun nggak ketemu saya. Padahal di Bandung katanya. Itu. Jadi memang saya ya nggak tahu lah, mungkin hilang kontak. Iya, hilang kontak, betul. Jadi memang nggak akur karena saya memang paling menentang. Iya. Paling menentang, paling debat sama bapak saya. Saya menyadari ikhlas kok dilarikan seperti itu. Cuma ayo, nggak usah ngomong agama, masing-masing aja, maksud saya gitu. Mohon dibantu diberikan pesan-pesan kepada generasi muda, anak-anak muda ini yang gampang sekali diajak untuk keluar dari Islam. Ya mungkin gini loh Ustadz. Ya. Kalau hasil penyelidikan, insya Allah orang tidak bakal keluar dari Islam. Ya, kalau hasil dari belajar. Memang agama itu tidak boleh diotak-atik oleh akal, logika tidak boleh memang sebenarnya. Keimanan memang, tapi minimalnya itu harus tahu ya kan. Kalau Nabi Muhammad ini yang terakhir, ya kan, tidak muluk-muluk, tidak punya kelebihan kata agama sebelah ya kan, tidak punya mujizat. Seharusnya Nabi itu harus dari Bani Israel. Nah, ini kan orang-orang yang menurut saya kan yang kurang pas kan gitu. Jadi yang saya teliti itu keluar dari Islam itu kadang-kadang karena kerjaan, kebawa istri, ya kan. Jadi pesan saya, ya kan, untuk orang Islam jangan kepancing, karena saya sering tahu, sering dengar, siap masuk Islam, nikah, setelah nikah punya anak, atau sebelum punya anak malah diajak ke agama selain Islam itu yang dibawa lah suaminya itu tidak sedikit. Karena kalau agama Islam ini menurut saya agama tauhid. Iya. Berarti tidak agama semuanya benar. Kalau bagi Islam tidak boleh ngomong begitu. Sampai assalamualaikum itu sampai ada yang bilang jangan dijawab waalaikumsalam, hanya waalaikum aja. Untuk orang non-muslim. Non-muslim sampai segitunya, karena agama tauhid 13 tahun tentang tauhid. Makanya Islam ini agama tauhid, agama iman yang diperkuat. 10 tahun baru ada perintah-perintah sholat kan gitu. Ya. Makanya jangan macam-macam, jangan menyamakan agama loh. Bagi saya loh ya. Orang lain silahkan ngomong agama sama, tujuannya sama, lewatnya beda ya, terserah orang lain. Kalau saya nggak mau seperti itu, nggak boleh cacat. Islam ini nggak boleh cacat. Dan Islam ini memang agama yang asli, yang terakhir penutup itu betul. La nabiyya ba'da, tidak akan ada nabi lagi. Khotaman nabiin, penutup dari para nabi. Gitu. Sudah sempurna memang. Gitu. Ya. Baik, alhamdulillah dialog yang sangat menarik, luar biasa dari Pak Haji Atiq. Terakhir, Pak Haji Atiq lagi cari menantu? Betul. Nah, gimana ceritanya? Jadi gini, saya itu ya maaf ini, saya punya anak itu, ini maaf nih para penonton, para pendengar ya, kalau melihat video Ipung apa? Atria ya kan. Beda pendapat. Kalau saya itu menyekolahkan anak ke umum, kalau bagi saya rugi. Mohon maaf loh untuk saya ya, digarisbawahi untuk saya. Kalau saya mengutamakan akhirat. Karena yang dimaksud ilmu ini yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW, ini ilmu yang sebenarnya. Yang dimaksud tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Carilah ilmu, mencari ilmu itu diwajibkan atas dasar laki-laki dan perempuan yang muslim. Bahkan utlubul ilma minal madi laladi, carilah ilmu
Ini perintah. Kalau ilmu alat ini katanya santri yang belajar ilmu alat ini fi'ilnya fi'il amar. Wajib harus carilah ilmu dari lahir sampai ke yang kubur. Bahkan utlubul ilma, ya kan, walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara Cina. Kenapa kok negara Arab, kok nggak ke Mekah Madinah, ada apa ini? Kenapa kok sampai disuruh ke negara Cina coba? Tapi itu perbedaan pendapat Pak Jati, karena itu tergolong bukan hadis. Bukan. Ini cuma perkataan ulama aja. Iya. Nah, saking pentingnya ya kan belajar ke sana, karena di sana itu orangnya pinter-pinter. Buktinya di dunia ini kan banyak Cina-Cina yang pinter bisnis, ya kan, apapun bentuknya itu sudah, ya contohnya lah, ya ini kita bicara asli ya, gitu. Mungkin di situ, memang ini bukan hadis ini, gitu. Jadi yang jelas kalau bagi saya, makanya anak saya semuanya pesantren. Saya udah nggak milih kesamaan dulu. Memang dunia juga perlu, tapi jelas kalau di sini ya kan, akhirat utamakan dulu. Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthihi wa mangkana yuridu harsad dunia nutihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang tujuan hidupnya, apapun bentuknya tujuan hidupnya, amalan apapun, mau kerja, mau sholat, mau dakwah, apapun, tapi niatnya semata-mata akhirat, maksudnya ridho Allah. Kami kata Allah akan aku beri dunia dan akhirat kalau niat akhirat. Tapi kebalikannya, wa mangkana yuridu harsad dunia nutihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang tujuan hidupnya apapun bentuknya amalannya, amalan apapun, dakwahnya, ceramahnya, duhanya, apapun lah bentuk amalannya, tapi tujuannya hanya dunia, sedikit aja kecampuran dunia, kami kata Allah akan aku beri sesuai permintaan hambaku, tapi tidak lebih dari jatahku kata Allah. Tapi ingat, nanti tidak akan ada bagian di akhirat. Ngeri. Makanya ayo saudara-saudara, carikan ilmu agama, dahulukan tetap dunia katut, kata orang Jawa, ngikut gitu. Ya. Lanjut, anak semuanya pesantren. Pesantren lama-lama. Ya. Nah, cari menantu ini ya mohon maaf, bukan saya nggak mau punya besan orang kaya. Yang saya takutkan itu kuat-kuatan nanti. Karena saya alhamdulillah oleh Allah dikasih amanah rezeki yang cukup lah. Tetap di atas langit, masih ada langit. Ya. Tapi menurut saya dengan proses saya tukang beca, kelas 4, madrasah, ya kan, bisa usaha kayak saya ini ya Masya Allah gitu. Pemirsa, para penonton yang kami muliakan, beliau tukang becak, kenek mobil, kenek bis dulu. Ini sekarang Pak Jati hidupnya sudah Allah karuniai banyak rezeki, ya, banyak rezeki. Kemudian sekarang lagi cari menantu, cari menantunya yang tidak mau yang kaya raya, kalau perlu cari yang miskin begitu. Ya sebetulnya mana ada orang tidak mau kaya, tidak mau menantu yang hartanya melimpah. Ya ini mohon maaf, mungkin yang kaya di Indonesia ini saya contoh, ini contoh aja. Siapa yang nggak mau besanan sama Sandiaga Uno ya, ya kan, ibaratnya loh ini ya. Tapi saya prinsipnya enggak, yatim piatu, nggak punya rumah. Nah syaratnya agak berat, soleh, ganteng secara fisik, kalau bahasa Indonesia mungkin cakep ya. Harus ikut saya karena udah saya siapin untuk anak saya, untuk meneruskan perusahaan. Iya. Jadi para pendengar ya, yang mungkin mendengar atau membaca, saya siap siapapun yang merasa soleh, ganteng, berilmu, ganteng, bisa menghubungi Mas Ipung, Ustadz Ipung Atria gitu. Dan saya ke sini juga, ke Malang ini juga nengok, enggak apa ya kan? Nengok terus terang aja Kelurahan Gontor. Nah, berhubung katanya mau kuliah lagi S2 apa S3 nggak ngerti, ya udah, namanya belum jodoh anak saya gitu. Dan saya sebagai punya anak perempuan nggak malu kalau
ngelamar ke laki-laki enggak, karena saya betul anak menantu saya dua-duanya pertama laki, yatim piatu, ya. Rumah aja nggak punya, asli Ustaz. Menantu yang kedua saya yang ngejar, ya. Kok ada perempuan cari menantu, kan nggak ada apa, ya. Saya kejar orang Ponorogo Ustaz. Saya usaha dulu, kamu datang dulu ke saya. Kamu itu punya hak untuk menolak. Ya. Saya kejar sampai saya bel nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Karena saya saking ngejarnya, tak kirim pulsa. Ini asli Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Begitu tahu keadaan, jadi menantu sekarang. Maaf. Ya ini mudah-mudahan ini bukan merendahkan, bukan. Saya memang senang. Bawa orang aja langsung, ya semua sedikit penonton ya, memang kenyataan. Begitu jadi menantu saya langsung daftarin haji. Malah sekarang yang bersyukur saya, ya. Aneh Ustadz ya, ya. Yang merasa bersyukur saya karena setia. Iya, setia ke anak saya. Nah ini saya nyari menantu tuh nggak apa-apa, nggak punya rumah, yatim piatu, tapi syaratnya soleh, ganteng, ya otomatis setia ke anak saya. Ya. Siap saya bawa ke Bandung untuk meneruskan usaha saya. Nggak punya pekerjaan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nganggur-nggur itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak yatim piatu nggak punya rumah? Nggak apa-apa. Iya. Ya syukur ya, tadi saya ngomong kalau anak Sandiaga Uno punya laki senang anak saya nggak apa-apa. Guyon Ustadz ini. Guyon, jangan diambil hati. Nggak apa-apa saya. Karena saya udah merasa ada lah, makanya, tapi tetap loh Ustadz, di atas langit ada langit, saya bisa begini bukan kepandaian saya, bukan kepintaran saya, semuanya itu Allah. Betul. Semuanya Allah, nggak ada orang pintar, nggak ada bagi saya loh. Nggak bisa, menurut saya nggak merasa dari dulu. Dan saya pun juga nggak menyangka juga. Dari tukang beca, nggak ada pendidikan, jadi pengusaha, ya kan? Itu Ustaz. Jadi memang itu kehendak Allah aja, udah kehendak Allah aja. Gitu. Kemudian nanti anak menantu dari Pak Haji Atiq ini meneruskan perusahaan, pokoknya tinggal enak saja ya. Iya, karena ini anak yang terakhir. Anak terakhir. Dan yang lain memang sudah saya semuanya udah saya kasih tempat semuanya. Tinggal cari menantu sekarang. Iya betul saya saat ini. Kalau memang di situ ada ridho Allah, lebih baik. Saya doa saya gitu. Buat apa saya ngelihat harta orang lain? Buat apa saya punya menantu, anaknya orang kaya? Kuat-kuatan. Kalau kuat-kuatan, tidak setia ke anak saya. Saya jujur, tidak punya rumah, yatim piatu. Tapi syaratnya itu soleh, yang ganteng. Karena anak saya kan keturunan Arab Yaman. Istri saya ini kakeknya orang Arab Yaman, gitu. Cuma syarifannya sudah nggak nyambung katanya gitu aja. Oke, baik. Cuma ceritanya gitu. Makanya siapapun yang dengar yang tahu cepet-cepet. Ya. Inilah Pak Haji Atiq dengan segala keunikannya. Apakah Anda orang soleh? Apakah Anda orang ganteng? Seperti yang disampaikan Pak Haji Atiq, syaratnya dua tadi itu. Kalau soal mau miskin, mau tidak punya kerjaan, tidak ada masalah. Insya Allah akan justru itu prioritas, akan meneruskan perusahaannya Pak Haji Atiq. Demikian kita tutup. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.